Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menduga ambisi Netanyahu menggagalkan gencatan senjata karena takut menjalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Lebanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Lebanon akan mempercepat pemenjaraannya. Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel. Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari 260 ribu dolar AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Amerika Serikat bersiap kembali menyerang Iran. Serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Militer Amerika Serikat bersiap serang Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan video pesawat bomber Amerika Serikat mendarat di Timur Tengah. Trump menyatakan serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Meski akan menyerang Iran, namun Amerika Serikat tetap membuka jalur diplomasi dengan Iran. Sebelumnya, Trump telah memerintahkan militer Amerika Serikat baik darat, laut, dan udara untuk tetap bertahan di Timur Tengah sampai batas waktu yang tak ditentukan. Gagalnya perundingan membuat hubungan Amerika Serikat dan Iran semakin memanas. Amerika Serikat mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Gagalnya proses perundingan Iran dan Amerika Serikat soal gencatan senjata lanjutan membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memblokade Selat Hormuz. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump kemudian mengancam akan mencegat seluruh kapal yang membayar tarif lintas tersebut. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk melakukannya di perairan internasional. Amerika Serikat menerapkan blokade Selat Hormuz mulai Senin pagi waktu Amerika Serikat atau Senin malam waktu Indonesia. Blokade akan diterapkan kepada kapal semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. 10 o'clock tomorrow, other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. And that would be very effective. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be correct. Sebelumnya, Iran dilaporkan menerapkan biaya lintas kepada kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Biaya ini disebut berkisar hingga 2 juta US dollar dan dibayarkan dalam yuan. Batalnya perundingan membuat Iran kembali menutup Selat Hormuz bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya. Iran pun tak segan menenggelamkan kapal perang Amerika Serikat yang melanggar. Navy warship
transiting in the vicinity Fojai Port and Oman Sea. This is Sabah Navy. This is Sabah Navy. Last warning, last warning, last warning. Iran melalui Press TV membagikan detik-detik saat kapal perang Amerika Serikat mencoba melewati Selat Hormuz. Iran mengancam untuk menembak kapal perang yang melintas Selat Hormuz. This is Sabah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is attended to you. Iranian Sabah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. Amerika Serikat mengklaim telah memulai pembersihan Selat Hormuz dari ranjau agar bisa dilalui kapal-kapal tanker dan dagang. Namun Iran menegaskan tidak ada kapal Amerika Serikat yang melintasi Selat Hormuz, apalagi kapal pembersih ranjau. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan militernya telah membersihkan Selat Hormuz dari ranjau agar bisa dilalui kapal-kapal tanker dan dagang. Dua kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat telah melintasi Selat Hormuz untuk memulai operasi pembersihan ranjau. Kapal perusak berpeluru kendali yang berpartisipasi dalam operasi ini termasuk USS Frank E. Peterson dan USS Michael Murphy. Pasukan Amerika Serikat tambahan termasuk kendaraan bawah air tanpa awak juga disiapkan untuk pembersihan ranjau di Selat Hormuz. We're going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers, they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating whether we make a deal or not. It makes no difference to me. Sementara Iran menolak klaim Amerika Serikat terkait pembersihan ranjau di Selat Hormuz yang semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Iran menegaskan tidak ada kapal Amerika Serikat yang melintasi Selat Hormuz, apalagi kapal pembersih ranjau. Pasca 21 jam perundingan Amerika dan Iran gagal, kedua delegasi negara itu pun meninggalkan Pakistan. Pemerintah Pakistan mencermati dan siap memfasilitasi dua negara tersebut kalau nanti ada dialog lagi di masa mendatang. Pasca perundingan antara Amerika dan Iran gagal, delegasi Amerika, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance meninggalkan Pakistan pada Minggu pagi waktu setempat. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, dan Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Lapangan Asim Munir mengantar J.D. Vance saat ia naik ke pesawat di Pangkalan Udara Nur Khan, Rawalpindi. Sementara itu, delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf juga turut meninggalkan Pakistan. Ghalibaf dan delegasi yang menyertainya tiba di Pangkalan Angkatan Udara Pakistan Nur Khan di Chaklala. Rombongan Iran diantar oleh para pejabat Pakistan termasuk Menteri Luar Negeri Ishaq Dar. Setelah 21 jam pertemuan untuk merundingkan perdamaian, nyatanya Iran dan Amerika gagal menghasilkan kesepakatan yang tengah ditengahi Pakistan. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai 2 hingga 3 isu penting.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, terdapat tawaran Iran. Salah satunya adalah pada prinsipnya setuju untuk membuka kembali Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat dan Israel menghentikan serangan terhadap wilayah Iran. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran tidak termasuk Lebanon.